Hai rekan-rekan inovator, sekarang saya akan memandu rekan-rekan semua untuk menambahkan inovasi rekan-rekan semua ke aplikasi inovasi.sumbawakap.go.id. Nah, silakan rekan-rekan mengklik halaman di browsernya ya, jangan sampai salah ketik ya. Nah, jika sudah akan tampil halaman seperti yang tampil di layar kaca. Menginputkan email dan username. Di situ ada dua tombol, yaitu login dan daftar dan lupa password. Nah, jika rekan-rekan belum memiliki akun, silahkan menambahkan akun dulu ya dengan klik daftar, input username ya, kemudian tambahkan emailnya ya rekan-rekan semua. Oke, selanjutnya menambahkan email. Pastikan emailnya tidak salah ya. Jadi email pertama dan kedua itu harus sama ya. Lalu klik tombol registrasi. Oke, ya, jika sudah akan tampil seperti di beranda ini ya, seperti halaman di layar kaca rekan-rekan semua. Kemudian rekan-rekan bisa mencoba untuk login. Jika gagal ya, rekan-rekan bisa coba reset passwordnya. Nah, cara reset password gampang, tinggal input emailnya ya, kemudian input password barunya ya, klik 2 kali lalu oke. Nah, rekan-rekan sudah bisa login ke aplikasi inovasi sumbawakap.go.id. Nah, di sini adalah halaman beranda dari aplikasi inovasi sumbawakap.go.id ya. Di sebelah kiri ada menunya ya. Kemudian di sisi kanan atas di situ ada user profile-nya. Di halaman dashboard-nya terdapat contoh-contoh proposal, kemudian panduan penggunaan aplikasi, contoh-contoh video dan logo inovasi daerah. Nah, di situ ada menu. Menu yang kedua adalah menu inovasi. Nah, di situ kita bisa menambah inovasi ya. Jadi rekan-rekan bisa menambahkan inovasi dengan klik tombol tambah data yang ada di kanan atas. Di situ ada kolom-kolom atau data-data yang harus kita lengkapi, mulai dari kategori peserta. Kemudian jika rekan-rekan adalah perangkat daerah, maka harus memilih pilihan OPD-nya, kategori inovasi, jenis urusan. Kemudian jika rekan-rekan memilih kategori masyarakat umum, maka harus menginput ya seperti nama lembaga, kemudian kategori inovasi, nama judul, nama lengkap ketuanya, nama anggota, nomor kontak WA dan alamat email. Nah, jika teman-teman termasuk dalam kategori pelajar ya, silakan menginput nama sekolah, kategori inovasi, nama atau judul inovasi, nama lengkap anggota, jangan lupa nomor WA dan alamat email ya. Kemudian jika rekan-rekan memilih kategori masyarakat umum, silahkan pilih nama lembaga ya, atau nama institusi yang diwakili ya. Situ saya berikan contoh adalah lembaga sampel. Kemudian kategori inovasinya apa nih ya, silahkan rekan-rekan memilih yang ada di combo box di atas. Kemudian menginput judul inovasinya ya. Di sini saya debongkan satu ya, satu contoh sebagai masyarakat umum ya, nama lengkap. Kemudian saya sudah menginputkan ini nama lengkap, kemudian nama lengkap ketua, nama anggota ya. Nama anggota ini sifatnya opsional, jadi boleh ada dan boleh tidak. Jadi yang harus ada itu minimal nama lengkap ketuanya. Oke, jangan lupa menginputkan nomor telepon WhatsApp ya, dan alamat emailnya. Oke, sudah klik tombol submit. Nah, di sini rekan-rekan sudah berhasil menambahkan sebuah inovasi ya untuk diikutkan dalam LIDA 2025. Di kanan ada tombol aksinya. Di situ kita bisa menambahkan deskripsi dari aplikasi, kemudian ada indikator penilaian, edit, kirim dan hapus. Ya, rekan-rekan semua.
Nah, sekarang kita mulai menambahkan deskripsinya ya rekan-rekan semua. Ada beberapa data yang harus kita lengkapi di sini ya rekan-rekan inovator, mulai dari latar belakang ya maksimal 300 kata ya. Kemudian lalu bagaimana untuk memastikan ya jumlah katanya itu tidak salah? Rekan-rekan bisa membuka alamat website word counter tadi ya. Nah, jadi rekan-rekan bisa mencoba copy paste di situ latar belakangnya, nanti di situ akan keluar tadi jumlah katanya berapa ya. Nah, ini contohnya di sini. Saya kasih contoh, saya sudah punya latar belakang, ketik. Nah, di situ ternyata latar belakang saya adalah 365 kata. Ya. Nah, saya ketik di situ, saya paste di situ ya. Kemudian paste, kemudian selanjutnya menginput rancang bangun dan pokok perubahan kan. Pokok perubahan dilakukan. Caranya juga sama ya rekan-rekan semua. Dicek dulu ya, pastikan jumlah katanya itu memenuhi standar, memenuhi ketentuan yang ada di panduan ya rekan-rekan semua. Jadi di situ harus mencantumkan waktu uji coba, waktu penerapan inovasi, ketersediaan SDM pengelola inovasi ya. Selanjutnya menginput tujuan inovasi. Nah, tujuan situ silahkan rekan-rekan menginput tujuannya ya, bisa dalam bentuk poin-poin, bisa juga dalam bentuk paragraf ya. Selanjutnya rekan-rekan menginput keunikan dan kebaruan dari aplikasinya ya. Nah, silakan pastikan lagi itu sesuai dengan ketentuan dari aplikasinya ya rekan-rekan semua. Nah, di sini saya contohkan langsung, saya sudah punya, tinggal saya copy paste ya rekan-rekan semua. Kemudian rekan-rekan inovator bisa melanjutkan tahapan selanjutnya, itu manfaat dari inovasi itu sendiri ya. Jadi dijelaskan tentang manfaat inovasinya ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah potensi replikasi dari inovasinya itu ya. Jangan lupa dipastikan jumlah katanya itu sudah sesuai dengan ketentuan dari aplikasinya ya. Jika maksimal 100 kata maka tidak lebih dari 100 kata, jika minimal 100 kata maka harus ya lebih dari 100 kata. Jadi kita rekan-rekan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Nah, di sini saya sudah berhasil menambahkan deskripsi dari inovasi yang saya tambahkan ya rekan-rekan semua. Selanjutnya ya, saya akan menambahkan indikator ya, indikator penilaian inovasi. Nah, di sini ada beberapa indikator ya rekan-rekan semua. Jadi indikator penilaian inovasi ini berbeda berdasarkan kategorinya. Jika yang dipilih adalah kategorinya adalah perangkat daerah, maka indikatornya berbeda ya. Jika indikator yang dipilih adalah masyarakat, maka indikator penilaian pun berbeda ya. Nah, nanti rekan-rekan bisa memilih. Jadi rekan-rekan inovator cukup mengupload parameter ya, parameter penilaian sebagai pendukungnya. Kemudian di situ bisa menambahkan jika ada bukti pendukung, misalnya ada foto, dokumentasi, atau SK atau segala macamnya. Nah, silakan rekan-rekan inovator menyimpan dalam sebuah Google Drive ya. Kemudian link Google Drive-nya itu yang di-input sebagai bukti dukungnya ya. Seperti itu rekan-rekan inovator semua. Jadi untuk menambahkan bukti dukung ya, kalau bukti dukungnya banyak ya silahkan rekan-rekan inovator menyimpannya di dalam Google Drive. Kemudian yang di-submit itu yang disimpan nanti adalah link dari inovasinya ya. Nah, ini rekan-rekan inovator silahkan melengkapi data dari indikator
penilaiannya ini ya. Jadi dipilih parameternya ya, kemudian upload file materinya, kemudian bukti dukung tambahannya ada apa tidak ya, seperti itu. Nah, kenapa ini harus diisi? Karena ini akan berpengaruh terhadap penilaian awal ya. Jadi nanti dewan juri ada penilaian awal atau asesmen awal dari inovasi rekan-rekan inovator semua ya, karena nanti kan yang mempresentasikan ke depan kan hanya 10 finalis ya, dari ratusan proposal yang masuk ya, kita nanti dewan juri akan memfilter ya proposal-proposal yang masuk hingga mencapai 10 finalis. Baru 10 finalis itulah nanti yang akan mensosialisasikan atau mempresentasikan ya inovasinya ke depan dewan juri ya, seperti itu. Nah, itu sambil saya demokan di sini ya, rekan-rekan inovator semua. Kalau saya demokan untuk parameter-parameter penilaiannya, kemudian parameter penilaian serta bukti dukungnya ya, seperti itu. Nah, ini ada indikatornya, ada beberapa ya. Jadi indikatornya itu berdasarkan kategori peserta ya. Jadi kalau kategorinya perangkat daerah maka indikatornya akan berbeda. Jika kategorinya itu masyarakat umum maka nanti indikatornya juga akan berbeda ya, rekan-rekan inovator semua. Nah, di sini saya sudah melengkapi data-data dari parameternya atau indikatornya semua ya, rekan-rekan semua. Kemudian yang sekarang, kalau tadi itu contohnya saya adalah kategori masyarakat umum. Nah, contoh yang sekarang ini saya sebagai perangkat daerah ya. Kalau yang sebelumnya tadi indikatornya ketika saya sebagai masyarakat umum. Nah, kalau saya sekarang sebagai perangkat daerah, nah bisa dilihat di layarnya. Jadi jumlah indikatornya itu berbeda ya. Ini ada pilihan parameter penilaian, kemudian upload parameter penilaian, bukti dukungnya. Nah, silahkan rekan-rekan inovator melengkapi data-datanya yang ada. Nah, situ ada 7 ya kalau nggak salah ya, bawah ya. Seperti itu. Nah, itu bisa kita lihat ya parameter penilaian. Jika penilaiannya pengelolanya lebih dari 10 orang, 6 sampai 10 orang, atau 1 sampai 5. Nah, itu beda-beda nanti bobot penilaiannya ya. Nah, silakan rekan-rekan inovator melengkapi datanya. Jika sudah ada anggarannya ya, pilih nih parameternya. Kemudian upload untuk parameter penilaiannya. Jika ada bukti dukung tambahan, ya silahkan ditambahkan. Selanjutnya ada juknis dari inovasinya, ada tidak, seperti pedomannya, e-booknya, buku manualnya, baik yang dicetak ataupun dalam bentuk digital, ada atau tidak ya. Nah, silakan dilengkapi. Oke, disimpan. Kemudian selanjutnya, apakah ini berbasis TI ya? Jika ada, apakah ada websitenya, apakah dia hanya website saja atau ada aplikasi versi Androidnya ya, seperti itu, atau ada sosial medianya juga. Kan rekan-rekan inovator melengkapi data-datanya itu. Bukti dukungnya jika ada ya. Nah, kemudian selanjutnya ada apakah sudah pernah dilakukan BIMTEK ya tentang inovasi tersebut. Jika sudah berapa kali nih dilakukan? 1 kali, 2 kali, atau lebih dari 2 kali ya. Silahkan memilih.
kemudian bukti dukungnya seperti surat undangannya atau dokumentasinya ya. Oke, selanjutnya menyertakan video ya, video panduan dari inovasinya itu. Lihat di situ ya, rekan-rekan bisa lihat di situ videonya. Kemudian ada 3 opsi penilaian ya, ada memuat 1 atau unsur substansi video, yang memuat 3 sampai 4 unsur substansi video, atau 5 unsur substansi videonya. Oke, yang terakhir adalah upload proposal dari inovasi ya. Di proposalnya jangan lupa di upload ya rekan-rekan semua. Oke, kalau sudah jangan lupa disimpan. Oke, jadi pastikan ya dicek lagi tadi. Kalau sudah diinput maka statusnya akan berubah menjadi ada. Kalau tadi belum ada, kalau sudah diinput akan berubah menjadi ada. Nah, rekan-rekan sudah melengkapi deskripsi dari inovasinya, kemudian indikatornya ya. Sekarang menu apa lagi yang ada di sana? Nah, kita bisa lihat. Sekarang kita ini tadi saya sudah menambahkan ya inovasi untuk contoh yang kedua, namanya sampel judul inovasi. Nah, jika salah kan bisa mengklik tombol hapus. Nah, di sini untuk mencontohkan menggunakan hapus inovasi. Jadi kalau ada yang salah input ya atau kelebihan ya sudah, rekan-rekan bisa mengklik tombol hapus yang ada pada aksi ya, menu aksi yang ada di sebelah kanan. Jika sudah ya, silahkan rekan-rekan mengirim inovasinya. Nah, kalau sudah berhasil dikirim maka nanti siap dinilai oleh dewan juri ya.